Kasus dugaan eksploitasi disertai penyiksaan terhadap pemain sirkus Oriental Circus Indonesia atau OCI menyita perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Pihak sirkus maupun Taman Safari Indonesia yang turut terseret dalam kasus ini angkat bicara dan membantah seluruh tuduhan yang disampaikan para mantan pemain sirkus. Pihak Oriental Circus Indonesia dan Taman Safari Indonesia atau TSI angkat bicara terkait tuduhan eksploitasi dan penyiksaan terhadap pemain sirkus yang ramai diperbincangkan. Klarifikasi disampaikan dalam jumpa pers terbatas yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis siang. Kepada wartawan, baik pihak OCI maupun TSI membantah semua tuduhan. Pihak OCI dan Taman Safari Indonesia menilai ada pihak-pihak yang memprovokasi para mantan pemain sirkus dengan menyebutkan adanya penyitaan dan eksploitasi untuk mencari sensasi dan keuntungan. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Di sirkus nggak mungkin lah ya, sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya, bagaimana isolasi, nggak bisa juga, kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu, kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh, ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya, bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan, seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus, karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya, nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh, yang menciptakan ini. Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya ke mereka ya, kalau saya pikir terletak, tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum. Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya, bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang. Jadi ini jelas bahwa mereka ada di belakangnya itu ada sesuatu. Dan kenapa mereka mengincar TSI? Mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida mereka meminta 1 M. Jadi in total itu kurang lebih 3,1 M. Sebelumnya sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia atau OCI mendatangi kantor Kementerian HAM di Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk audiensi dalam mencari hak dan keadilan usai menjadi korban eksploitasi dan penyiksaan semasa bekerja. Kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia Taman Safari Indonesia saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Circus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik, hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat show tahun 89. Nah setelah saya jatuh itu saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit, jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya dirawat, karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu pihak Taman Safari Indonesia membantah adanya eksploitasi mantan pemain sirkus.
Pihak Taman Safari juga menambahkan menjalankan kegiatan usaha dengan kepatuhan hukum serta etika bisnis yang bertanggung jawab. Dari Jakarta, dari Hamisa Zangbakti, iNews melaporkan. Sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia mencari hak dan keadilan usai menjadi korban eksploitasi dan penyiksaan semasa bekerja. Dan terbaru, pihak OCI dan Taman Safari Indonesia angkat bicara terkait tuduhan eksploitasi dan penyiksaan terhadap pemain sirkus yang ramai diperbincangkan. Dan untuk membahas ini, sudah bersama kami ex-pemain Oriental Sirkus Indonesia, ada Ibu Magdalena Yuli, dan kami juga sudah menghubungi pihak Taman Safari Indonesia maupun Oriental Sirkus Indonesia namun belum mendapat respon. Saya sapa dulu Ibu Magdalena. Selamat sore, Ibu. Sore. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ya, dengan Juno, Ibu, di studio. Terima kasih sebelumnya. Dan saya dan tim juga tidak bermaksud untuk membuka rasa trauma, tapi kami ingin coba menggali cerita dari Ibu Magdalena kalau tidak keberatan. Ibu, pertanyaan pertama yang mungkin sudah sering Anda ulang-ulang. Dari awal Anda bergabung dengan sirkus ini, saya dengar Anda mendapat pemaksaan seperti itu dari kecil. Boleh diceritakan sedikit, Bu, dari asal ketika Anda mulai bergabung di Oriental Sirkus Indonesia? Ya, ini ya Mas, saya umur 5 tahun. Baik. Dan kakak saya umur sekitar 8 atau 9 tahun gitu. Itu pada saat itu sekitar tahun 1975 ya. Saya sama kakak saya berdua. Lalu kami diambil sama Pak Hadi Manansang yang pemilik sirkus itu. Oke. Ya, terus kami dibawa ke sebuah rumah di Jalan Balikpapan Petojo. Di situ saya sudah bertemu dengan Butet. Ada Butet masih sekitar umur 3 atau 2 tahun. Lalu kami di situ dilatih. Waktu kita diambil dari tempat, nggak tahu itu tempat apa. Terus mama saya kan sebenarnya kan nggak mau anaknya itu diambil. Baik. Mama saya terus meluki kami gitu kan, jangan sampai dibawa. Mama kami terus memeluk kami berdua. Terus kita diseret sama Pak Hadi itu kan. Diseret sama Hadi, dimasukin ke mobilnya si Hadi. Kita jerit-jerit, tendang-tendang, embung gitu. Kita cuma bisa seperti itu. Tapi kami dikunci karena kita orang kampung, nggak tahu cara buka mobil. Kita cuma nangis-nangis, teriak-teriak aja pada saat itu. Ya, setelah itu kami dibawa ke Balikpapan Petojo itu, kami udah mulai dilatih. Kami baru tahu ini apa gitu, tempat apa gitu. Kenapa kami dibawa ke sini gitu. Nah, ada beberapa bulan kali kami di situ ya, beberapa minggu, lalu kami dibawa ke sirkus. Nah, disitulah kita disuruh nonton, disuruh lihat gitu. Besok paginya kami langsung tuh dilatih, dibengkek gitu, pinggangnya dibengkek, terus ya pokoknya kita dilatih aja untuk yang sprint gitu, yang mudah-mudah dulu. Beberapa bulan kemudian tuh baru datang tuh seperti Ida, seperti Lisa. Butet yang di Balikpapan pun dibawa ke sirkus. Terus begitu ada teman-teman yang lain, Tati, Sri, semua tuh datang di saat itu sekitar tahun 76. Baik, Ibu Magdalena. Iya, terus kami dilatih sama-sama situ. Ibu, saya dengar juga bahwa tadinya janjinya itu diadopsi ya, Bu, untuk jadi anak. Betul, seperti itu, ingin disekolahkan. Betul seperti itu, Bu? Iya, kan setelah saya bertemu dengan orang tua saya bertanya kenapa kita sampai dikasih ke situ. Papa saya bercerita, karena papa saya dijanjikan sama Pak Hadi itu mengatakan tidak punya anak perempuan saat itu. Makanya mau mengangkat kami sebagai anaknya untuk disekolahkan ke luar negeri. Mungkin papa saya berpikiran untuk biar anaknya bisa lebih baik lagi ke depannya gitu, hidupnya lebih baik. Mungkin papa kami ya ini aja gitu, ngasih aja saat itu. Oke, jadi ada janji untuk tadi disekolahkan, sampai ada penyebutan ke luar negeri, Bu? Katanya akan disekolahkan, sekolah tinggi ke luar negeri, ngomongnya gitu. Oke, jadi selama Anda di OCI tadi, berarti tidak sekolah sama sekali, Bu? Janji-janji itu tidak ada?
Tidak ada, setelah dibawa ke situ kita tidak ada, kita malah dilatih. Dari situ kita ngerti, kita tetap nangis, nggak mau apa sih dilakukan seperti itu, kita nangis. Kita pengen pulang, pokoknya pikiran kita itu nggak mau berada di situ. Jadi kita dilatih, kita disekolahin cuma dengan calistung, dengan karyawan gitu, dengan karyawati di situ yang nyekolahin, yang ngajar. Nggak ada sekolah ini, nggak ada kita. Baik, jadi tidak ada tadi tidak disekolahkan seperti janji di awal dan dilatih secara paksa ya Bu ya untuk bergabung dengan sirkus. Tapi tadi Bu, kita tahu bahwa juga pihak OCI dan Taman Safari sudah buka suara dari konferensi persnya bahwa mereka menyangkal seperti itu dan menyebutkan bahwa memang tidak ada upah tapi ada uang saku. Kalau boleh kita tahu Ibu, apakah selama Anda di situ memang ada uang saku atau ada bayaran, Ibu? Tidak ada. Setelah saya remaja umur 4 atau 13 tahun, kita baru dapat uang jajan 5.000, itu pun 1 bulan. Untuk 1 bulan itu tidak dibilang uang jajan, tapi dibilangnya uang sabun. Pada saat itu kita diberi uang itu untuk membeli sabun. Itu toh. Oke, jadi uang saku tadi Anda dapat saat remaja di umur 13 tadi? Iya, sekitar 13 atau 14 tahun gitu. Dari umur 5 ketika Anda masuk ke sana ya Bu ya? Kita tidak pernah dikasih uang. Oke. Tidak pernah dikasih apa. Baik, Ibu, mungkin pertanyaan saya selanjutnya ada ketika kita bicara tadi dugaan kekerasan ya Bu ya, yang dilakukan eksploitasi. Ya, emang itu makanan kami sehari-hari. Iya. Tanpa bermaksud lagi Ibu membuka trauma, karena saya tahu korban yang merasakan ini tentu akan sulit untuk menceritakan ini kepada publik. Kalau kami boleh tahu Ibu, seperti apa Bu detail misalnya bentuk kekerasan atau mungkin verbal, fisik seperti apa Bu? Misalnya contohnya ketika Anda mendapat itu. Semisalnya gini ya, kita latihan, kita nggak bisa-bisa, itu kita akan kena pukul. Terus dalam pertunjukan misalnya, kita tidak pakai lipstik, kita tidak tertawa, tersenyum sama penonton, kita digamparin, masuk-masuk itu setelah show kita dipukulin. Terus seperti gagal, misalnya jatuh apa, kita dipukulin, suruh latihan sampai malam. Oke, kalau tadi juga Bu dalam konferensi pers disebutkan, nanti kita coba tayangkan lagi bahwa itu bentuk pendisiplinan, katanya benar kalau ada memang dipukul hanya pakai rotan, bukan pakai besi atau lainnya. Tapi sebelumnya Bu, sebelum Anda jawab, saya coba kita putar kembali kira-kira keterangan dari OCI dan Taman Safari berikut ini. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya. Itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Di sirkus nggak mungkin lah ya. Sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya. Bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya, nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya. Kalau saya pikir terletak, tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum. Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya. Bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang. Baik, Ibu Magdalena, tanggapan Anda silakan Bu. Kalau dibilang kita tidak terisolasi, bagaimana bisa? Soalnya kita selalu di dalam lingkungan itu, kita nggak kemana-mana. Sampai kita nggak boleh kenal sama orang luar. Terus
kita pun sama karyawan juga kita nggak boleh berbicara gitu. Terus kita cuma di lingkungan situ aja, kita hanya sesama pemain berdialognya tiap hari cuma begitu aja. Terus kalau dia bilang emang tidak pakai besi, memang nggak semua dia pakai besi. Kita ya kalau yang nggak senakal ataupun melanggar hukum itu kita ya memang kalau salah dalam pertunjukan itu ya nggak rotan, nggak apa itu pasti ditendang gitu loh. Pada saat saya main itu jatuh itu misalnya atau gagal itu kita langsung ditendang, dipukul, di rambut dijambak, dilempar kayak gitu. Memang itu kita rasakan semua. Bu, kalau disebutkan tadi itu bentuk pendisiplinan dan hal itu wajar. Anda tanggapannya, Bu? Pendisiplinan sekarang begini ya, itu kan bukan keinginan kita untuk menjadi seperti itu, menjadi pemain, gitu kan. Mereka mengatakan kepada orang tua kami untuk mengangkat kami sebagai anak. Kenapa kita tidak dijadikan seperti anak mereka yang sekolah, gitu kan? Terus yang hidupnya bermewah-mewah, enak-enak. Kenapa kita malah dijadikan ini pemain sirkus untuk nyarikan mereka uang, gitu loh. Terus kita dieksploitasi, kehidupan kita cuma seperti itu setiap hari, melelahkan, membosankan. Kita tidak ingin seperti itu. Bu Magdalena, kalau tadi disebutkan oleh Pak Tony bahwa ada sosok provokasi atau provokator di sini yang mendorong teman-teman untuk berbicara, benar Ibu? Iya, kami kan menuntut itu sudah 28 tahun yang lalu, sejak 1997. 97, oke. Dan iya 97. Itu kan dulu Vivi, karena Vivi dulu di setrum katanya di Taman Safari. Vivi itu kan dari sirkus dipindah ke Taman Safari. Nah di situlah Vivi kata mendapat penyiksaan. Karena di 97 itu saya melihat Vivi di TV, saya telepon Ida juga pada saat itu di Taman Safari. Karena Ida udah jatuh, udah nggak bisa main sirkus lagi, Ida ditaruh ke Taman Safari. Tapi dipisahkan dengan Vivi kan Ida. Jadi Ida juga nggak tahu keadaan Vivi bagaimana, Vivi juga nggak tahu keadaan Ida bagaimana gitu kan. Nah setelah saya melihat Vivi itu masuk ke TV ramai, saya telepon Ida, ada apa benar Vivi dilakukan seperti itu? Kata Ida, gue nggak tahu, cuman gue dengar ceritanya begini, gitu kataIda. Terus, jadi benar ya Bu, tidak ada sosok provokator tadi yang seperti disebutkan? Iya tidak ada, ini kan awalnya kita emang dari sini 28 tahun yang lalu tuh. Karena yang saya baca juga dari 97 sudah ada temuan HAM dan ada pelanggaran disebutkan ya Bu. Betul, tapi tidak dilanjutkan laporan ini. Bukan tidak dilanjutkan, dulu kan belum zamannya HP. Belum zaman ini kita terpisah. Pada saat itu kita sama Komnas HAM disuruh menunggu aja 97 gitu. Nah terus setelah ini kita kan sudah zamannya medsos, kita ketemu lagi kan dari satu akhirnya kita nyambung kumpul lagi. Nah kita reunian. Kita reunian terus kita membentuk lagi ini, ayo bagaimana ini tadinya kita kan sudah secara baik-baik ingin kekeluargaan dengan anaknya Pak Jansen, tapi tidak mendapat respon yang baik seperti itu. Nah akhirnya kita kan lama-lama kalau kita tidak mendapat respon itu berarti mereka tidak mempunyai etikat yang baik kepada kita kan. Iya, dulu sempat tidak Bu ada usaha untuk kabur pergi seperti itu? Saya kabur tahun 86, saya kabur. Tahun 86 saya kabur bersama teman saya namanya Eva. Berhasil ya? Terus saya ditangkap lagi. Ditangkap, saya dipukulin. Dipukulin sampai berdarah-darah, muka saya ditendangin sama Pak Fran. Eva pun sama. Akhirnya Eva berhasil kabur. Saya enggak. Ibu, satu mungkin saya tahu ya cerita-cerita seperti ini pasti akan sangat sulit untuk Ibu dan teman-teman buka di publik karena ini sangat personal dan kami tentunya sangat melawan yang namanya bullying, eksploitasi, kekerasan. Kalau bicara harapan Ibu sendiri, apa yang Ibu harapkan dari teman-teman yang bersuara ini? Ada ganti rugi material atau seperti apa Ibu? Kami pengen keadilan. Pengen keadilan ya sama seperti teman-teman itu. Kita kan selama ini kan kita bersama-sama. Kita tidak ada yang memprovokatorin kita bersama-sama.
Cuman kalau saat ini karena kita yang ada yang di Jakarta, yang mempunyai di Jakarta gitu. Jadi kita nggak ada yang memprovokatori kita, itu jangan salah. Oke, baik. Ibu Soalnya 97 itu kan kita sudah dipertemukan sama Komnas HAM dengan pihak Taman Safari kan, si Tony ini kan. Dan Komnas HAM dia meminta nih pihak Taman Safari kepada Komnas HAM akan diselesaikan secara kekeluargaan. Baik. Seperti itu. Nah, oke lah, akhirnya si Komnas HAM bilang kalau memang Ibu Vivi nggak puas bisa lanjut ke pengadilan saat itu. Tapi karena si Tony minta secara kekeluargaan, akhirnya kita ini. Tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaian ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi kita cuma menunggu dan menunggu aja. Iya. Ibu Magdalena, terima kasih sekali untuk waktunya. Ya, sekali lagi tetap kuat. Semoga nanti ada jalan jawaban untuk semua pertanyaan Ibu dari umur 5 sampai sekarang untuk ketidakadilan yang Ibu dan teman-teman rasakan ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Mohon maaf untuk kembali membuka cerita-cerita yang mungkin sangat personal untuk Ibu Magdalena. Terima kasih Bu.